Otonomi daerah. Pasti kita tidak asing lagi dengan kata otonomi daerah. Namun sebenarnya apa sih itu otonomi daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan suatu hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah sendiri didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum terbentuknya otonomi daerah, ternyata ada sejarah singkat mengenai otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Nah, ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan mengenai sejarah dari kerajaan dan juga pada masa pemerintahan kolonialisme. 3 tahun kemudian, undang-undang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana undang-undang di sini berfokus kepada susunan pemerintah daerah yang demokratis. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini terus mengalami pembaruan, mulai dari pembaruan ketiga yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan diperbarui lagi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana undang-undang ini bertahan sekitar 25 tahun. Kemudian digantikan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hingga menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang digunakan hingga saat ini. Otonomi daerah ini sendiri merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah daerah masing-masing. Om Swastiastu, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, di sini saya Imade Wiasasdana Putra dengan NIM 19075-11279 dari kelompok 6. Jadi saya sekarang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang asas otonomi daerah. Jadi pembagian-pembagiannya adalah ada 3. Yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga ada tugas pembantuan. Mari kita beranjak ke penjelasan dari asas-asas ini. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar mereka mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan asas otonom yang ada. Lalu yang kedua ada dekonsentrasi. Apakah dekonsentrasi tersebut? Jadi dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan dari pemerintahan umum. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ini adalah tugas pembantuan. Jadi apakah tugas pembantuan ini, teman-teman? Tugas pembantuan ini merupakan penugasan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melakukan penugasan atau melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang sebenarnya merupakan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Om. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memberikan materi tentang pembiayaan pemerintahan daerah. Nah, pembiayaan pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu silpa. Nah, silpa sendiri singkatan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka silpa ini seharusnya sama dengan 0. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran terjadi. Yang kedua ada pencairan dana cadangan, digunakan untuk menggambarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tabungan anggaran berkenaan.
dengan catatan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dari Perda yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKU daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD kecuali diatur sendiri. Yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini digunakan antara lain untuk menganggarkan penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD, penjualan aset pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil dari investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Yang keempat ada hasil pinjaman daerah. Ini digunakan untuk menganggarkan penerimaan peminjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan. Yang kelima ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Ini digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali peminjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau Pemda lainnya. Dan yang keenam, yang terakhir penerimaan piutang daerah. Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pembentukan dana cadangan. Ini berguna untuk menandai kegiatan penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam salah satu tahun anggaran. Dan yang kedua ada pembiayaan pokok utang. Menganggarkan pembiayaan kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir ada pemberian pinjaman daerah. Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau Pemda lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditunjukkan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antara pusat dan daerah, Pasal 6, bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan lain-lain yang sah diantaranya yaitu yang pertama pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah. Yang kedua ada retribusi daerah. Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbangkan terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang ketiga ada hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi. Yang keempat ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 3, lain-lain PAD yang sah meliputi yang A. Bagian laba perusahaan milik daerah, Pasal B. Bagian laba lembaga keuangan bank, Ayat C. Bagian laba lembaga keuangan non-bank, dan Ayat D. Bagian laba atas pernyataan modal atau investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peminjaman daerah atau pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah dan atau untuk menutupi kekurangan kas yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, pinjaman daerah sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pinjaman jangka pendek
yang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama ya 1 tahun. Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan atau kewajiban lainnya. Habis itu yang kedua ada pinjaman jangka menengah. Nah, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali ke pinjaman atau pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain-lain. Dan yang terakhir yang ketiga ada pinjaman jangka panjang. Merupakan kewajiban pembayaran kembali. Pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Sekian materi dari saya, semoga dapat dimengerti. Oke, selanjutnya yaitu dampak perubahan otonomi daerah dan alur otonomi daerah dari pusat dan ke daerah. Yang pertama saya jelaskan dulu alur otonomi daerah itu sendiri. Alur otonomi daerah pada dasarnya itu berada di tangan rakyat. Otonomi adalah hak setiap rakyat untuk mengatur pemerintah di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, istiadat, dan budaya dan tata keramanya sendiri. Otonomi seperti ini disebut otonomi mendasar dan indigenous. Sejauh tata cara pengaturannya itu tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup berpemerintahan modern atau tidak dapat menyelesaikan kesalahan pemerintah di daerah, maka segera dapat diubah dan diperbaiki. Dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengemban mandat masyarakat berupa penyediaan pelayanan publik yang merupakan harapan seluruh stakeholder, yaitu sangat ditentukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka itulah maka terjadi perubahan mendasar menyangkut hubungan pusat daerah yang terjadi sejak gelombang reformasi yang melanda pertengahan tahun, yaitu sekitar 1997, adalah direalisasikannya kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam 2 paket undang-undang, yaitu undang-undang yang pertama yaitu nomor 22 tahun 99 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pengibauan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pada pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan yang asas desentralisasi tersebut dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut secara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang mana nantinya hal itu diharapkan dapat diserap oleh lembaga pemerintahan seperti DPRD kota, kabupaten, dan DPRD pusat, dan lembaga yang terkait dalam hal ini. Selanjutnya itu dampak dari perubahan otonomi daerah itu sendiri, yaitu ada 2. Dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positif dari pemerintah otonomi daerah itu yaitu pemerintah daerah mendapatkan kesempatan langsung untuk menampilkan identitas lokalnya yang ada di masyarakat, serta berkurangnya wewenang dari kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut mengizinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Sedangkan dari dampak negatifnya yaitu adalah adanya kesempatan bagi oknum pemerintah daerah yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat itu sendiri. Contohnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.